Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Sebagai pelantun ayat suci Al-Quran, Anissa Nuraini. Sebagai pembaca sari tilawah, saya sendiri, Dian Mairani. Sebagai penyampai tafsir, Nurul Siti Fatona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali sanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan
tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya terdapat debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin saja. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sahabat Solih dan Solihah, Allah memberikan gambaran kepada kita betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti yang Allah lukiskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa orang tersebut seperti menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih yang sebutir itu menumbuhkan sebatang pohon, dan sebatang pohon itu bercabang 7. Setiap cabang menghasilkan setangkai buah, dan setiap tangkai berisi 100 biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti 700 kali lipat. Bayangkanlah betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir. Ayat tersebut memberikan kesan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya, seperti memperkembangkan tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifatnya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah Maha Luas rahmatnya kepada hamba-hambanya, karunia-Nya tidak terhitung jumlah, dan Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan-keutamaan yang akan membuat bangsa itu kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sahabat Solih dan Solihah, dalam tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 262, pada ayat yang artinya mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, yakni pelipat gandaan pahala yang disebut pada ayat yang lalu. Dengan demikian, pelipat gandaan itu tidak diperoleh tanpa menghindari kedua keburukan tersebut, yaitu menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Dan tentu saja sebelum itu adalah ketulusan dan penggunaannya di jalan Allah. Menafkahkan hartanya secara tulus, tidak akan merasa takut kekurangan materi di masa depan, dan tidak pula mereka bersedih hati akibat pemberian yang diberikannya, yang mungkin terbesit dalam benaknya bahwa itu banyak atau bukan pada tempatnya. Kata tidak ada kekhawatiran atau keresahan menyangkut masa depan dapat juga mencakup janji anugerah rezeki yang berbentuk pasif. Tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 569 sampai 570. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, yaitu berupa kata-kata yang baik dan doa bagi orang muslim. Wa maghfiratun, dan pemberian maaf, yaitu berupa maaf dan ampunan bagi sesuatu kezaliman, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Khairum min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Wallahu ghaniyun, Allah maha kaya dari bantuan makhluk-makhluknya. Halim, lagi maha penyantun, yakni Dia senantiasa menyantuni, memberikan ampunan, memberikan maaf, dan menghapuskan dosa mereka. Sahabat Solih dan Solihah, pada tafsir ayat 264, ayat ini dimulai dengan panggilan mesra ilahi. Ya ayyuhalladzina
Disusul dengan larangan, jangan membatalkan, yakni ganjaran sedekah kamu. Kata ganjaran tidak disebutkan dalam ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil dari sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang memberikan modal pun hilang, tidak terlepas keduanya hingga lenyap. Allah bermaksud melipat gandakannya. Namun kamu sendiri yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan hilang lenyap karena menyebut-nyebutnya dan mengganggu perasaan si penerima. Dua kelakuan buruk di atas dipersamakan dengan dua hal buruk, yaitu pamrih dan tidak beriman. Orang yang pamrih melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pujian manusia, tidak wajar mendapat ganjaran dari Allah, yang tampak oleh manusia bahwa dia bersedekah karena Allah, padahal dia bermaksud meraih pujian orang melalui sedekahnya, serta tujuan-tujuan yang duniawi lainnya, dengan memutuskan perhatiannya dari interaksi dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhoannya. Tafsir Ibnu Katsir 440. Kelakuannya itu menunjukkan ia tidak percaya kepada Allah, tidak juga hari kemudian. Bersedekah dengan pamrih atau riya diibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Seandainya dia bukan batu licin, seandainya dia batu retak, berlubang atau berpori-pori, bisa jadi tanah yang tersisa, jadi ada sisa-sisa yang tidak keluar akibat hujan. Tetapi batu licin yang halus, licin, dan dengan sedikit air saja sudah dapat membersihkan. Apalagi kalau hujan lebat, maka ia menjadi bersih, tidak meninggalkan sedikit tanah atau debu pun. Dengan demikian, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, yakni tidak mendapat sesuatu apapun dari sedekah mereka itu. Dan memang Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir, di antaranya mereka yang mengkufuri nikmatnya dan tidak mensyukurinya. Tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 572 dan sampai 573. Oleh karena itu, sahabatku, di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak sedekah agar di Ramadan kita ini dapat lebih berkhidmat, bergembira, dan bersahabat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.